performa Anda di belakang kamera. Kan kalau Anda memfoto produk-produk kan kelihatan bagus gitu, cerah gitu. Iya sih. Nah, itu aja, cerah aja. Mahal kok. Kan ada harga ada rupa. Itu adalah pepatah semboyan lama. Ada harga, ada rupa. Di saat Anda bisa mendapatkan barang bagus, kualitas bagus, disitulah Anda harus curiga. Itu adalah prinsip saya. Kok curiga piye? Ya karena ada harga ada rupa. Ya kalau murah bagus lah, yang lain ya pasti makin ketinggalan. Waduh. Jadi istilahnya itu ada udang di balik batu biasanya. Waduh. Buat dibalik bakwan wae enak. Takut alergi. Biasa alergi seafood Ngene biasanya. ngene. Apa? Sebenarnya iki banyak sing penasaran tuh. Ya, Saya kok bundet kabel iki ruwet. pakai wireless dong. Nah, Detailnya. oh apa-apa kok mesti di budget itu loh. Saya nggak suka itu. Apalah, apa kok budget. Beliin dan kakak. Woi, saya juga merintis sih. Waduh. Apa Banyak penasaran tanya. apa? Awal mula nih, persahabatan kita itu dari apa ya? Karena sama kelurahannya sama. Kita tuh di kelurahan yang sama. Kebetulan kelurahannya sama, sekolahnya sama, dan kita dapat tugas untuk bikin prakarya dari stik es krim. Itu biasanya. Oh iya tuh. Mm-mm. Aku lali. Wong loro apa karo Abdul apa karo sapa? Karo Falah. Berdua doang mesra sekali. Oh. Seingat saya kita kerja cuma berdua aja. Oh, awal mulanya gue Ben. Ya dari kan ya itu terus kita karena daerah pulang yang sama naik sepeda bersama, ada waktu-waktu untuk bisa saling ngobrol bareng. Setelah itu kita meninggalkan sepeda dan beranjak ke kendaraan roda Angkot. 4. Oh jangan disebut saja Oh mobil iya. yang iya. roda 4 Oh iya, roda 4. Oke. biar roda 4. jatuhnya kayak mobil pribadi gitu. Tapi Padahal bukaan yang kiri. Pintunya padahal yang kiri. Ironis ya. jadi awalnya kan seperti itu. Jadi dari waktu berjalan akhirnya timbul kecocokan. Nah, jadi ya seperti itulah sampai sekarang masih. Tapi saya juga kadang heran banyak orang yang punya banyak teman tapi tidak bisa diandalkan ya. True, benar. Padahal teman itu harusnya tuh ada waktu di saat butuh dan hilang waktu kita lagi happy. Harusnya. Ya iya. Oh, nggak ada akhlaknya kan. Untung saya siap-siap dia. Mantap. Seanjuran pemerintah. Aduh, sorry. Pantat saya itu kayaknya. Nggak ada akhlaknya. Pak rumahnya nggak enak. Ya pasti ya. Kamu kira apa makanan? Makanan protein. Protein itu tidak bisa diolah oleh tubuh. Jadi ada sisa-sisa yang perlu dibuang biasanya dalam bentuk gas. Iya. Iya butuh protein. Tapi orang nggak butuh sisa buangnya, hasil buangnya. Terus apa lagi? Mau tanya apa lagi? Apa ya? Wah, ini cerita aja nah ya. Kayaknya cerita aja nih. Masa-masa MTS lagi. Boleh. Mulai kelas 7, mulai kelas 1. Kesan-kesan apa yang Anda masih ingat di kelas 7? Pas 7 itu saya masih penyesuaian tiap hari dengan Asmaul Husna ini. Kadang berpikir kok nggak ada, kadang ganti lagu gitu. Masa tiap hari cuma Asmaul Husna, disitulah kadang saya bertanya-tanya gitu. Loh, apa ya gue lo? Menarik loh. HP mu di mu? Tanggung tinggal tak apa ya elektrik siji gitu. Peteng merawut. Ya makanya kasih lampu tambahan.
Pak. Wow, sih banting kan. Oh. Sorry. Uji banting, uji tahan. Ini sendek iki apa iki? Wis ngene, insyaallah. Moto kok belereng guys ini. Ya, ada nih kak ide nih kadang kreatif Tapi padang iya bombastis. padang gue. Tutupan lebar. Aku mang sengaja kok nomor padang. Pakai tutupan mic cuy. Gue emang soalnya apa silau kan kacamata saya belum kacamata yang Waduh. tour leader. Anda itu beli yang UV dong, yang UV. Mahal ya 2 juta ya. Iya bang. Tapi worth it menurutku. Jadi apa lagi? Duh. Jadi kalau anda apa yang Kelas 7. mulai dari kelas tujuh? Wow kalau saya banyak. Gini. Ya, anda kan masih lugu waktu itu. Lucu terwagu ya. Iya. Yang saya ingat dari anda itu mukanya kotak itu tuh. Mukanya kotak, alisnya nyambung. Itu agak. Oke, kelingan film Apra. Iya. Kayak baik. Gak bilang itu gimana? Kepalanya kotak, terus alisnya nyambung. Bisa ya? Ekor kiri. Padang. Wah. Ini mak, katanya mak. Taktik man. Oh sih. Nanti anda dibayar tiap 100 subscriber. Wah cerdas ya ditutupin ngono. Jangan meremehkan si Mamat. Aku tak pedes ini. Aku saya pak senut. Oh ya kamu ram. Kelas 7, wah, kenangannya tuh banyak sekali yang saya berkesan. Yang pertama jelas sekali adalah saya kan berasal dari desa ya, dari dusun ya. Anak dusun yang datang ke kota untuk merubah nasib ya, iya benar. Jadi saya waktu kelas 7 itu lebih banyak bersosialisasi alias belajar tentang attitude orang sini, cara berbicara, cara bergaul orang-orang sini seperti apa, lebih banyak memperhatikan sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah belajar mendekati wanita. Iya, bukan itu. Itu mungkin juga bagian pergaulan. Oh iya bener, tapi bener jujur itu. Namanya Aprilia, nanti saya kasih. Ayo nanti ditunjukin IG-nya ya nanti. Aduh. Mungkin ya karena zaman dulu kalau nggak punya pacar itu kok ya rasanya. Iya gak juga sih. Paling nggak sekali gitu loh. Punya. Jadi kalau ada itu kok nggak ada kan dulu udah kan seperti itu saja. Masih mau ditambah lighting juga. Wih, udah kayak toko listrik gitu. Dia mau petang di padangnya nih, wah umum. Wih, mau toko tambah pedes ini. Paten ini baik. Ini boros baterai. Lighting tambah tayo loh tuh. Wah, ampuh tuh nanti lightingnya. Iya lampunya si jinin di. Sisa noloro no. Oh berusak ya mesti. Waduh. Terus itu yang kedua mendekati wanita. Terus yang ketiga saya belajar menyesuaikan dengan sekolahan sih. Kan itu masih kelas 1 ya, masih belum tahu. Ya Anda yang kayak yang Anda bicarakan tadi tentang kalau pagi Asmaul Husna, terus kalau telat kok disuruh baca Al-Qur'an. Itu Anda. Oh, Saya nggak pernah telat sih. Saya on time. Aduh. Oh sih nggak ada kelaknya. Aduh. Ada suara nenek gini mlebu. Cabut sih lali. Oh sih ya. Busuknya sih, nggak ada kelaknya orang-orang ini. Orang ini percuma 3 tahun di sekolah Islami itu nggak ada kelaknya tetap. Kentut itu hak asasi manusia. Udah, alasannya itu kalau nggak kentut itu pasti nganu apa itu penyakit itu. Jadi nek dong kentut sakit mahal. Kalau belum kentut belum woi kan ngono. Itu pembedaan orang nggak ada kelak. Itu menyesuaikan adat ya, menyesuaikan dengan tata tertib sekolah. Setuju. Terus yang keempat
belajar makan makanan orang Solo. Yang makanan orang Solo. nasi kucing, nasi bandeng tapi gak ada bandengnya itu. Nah, emang nasi kucing ada kucingnya. Enggak ada bandengnya semua apa kan. Nah, kan porsinya kucing sama porsinya manusia. Waduh. Ya kuwi aku sinau kuwi. Wah, emang Makan. di daerah Anda nggak ada ya? Masih bandeng tenanan oke maksudnya bandengnya ora semono sampe. Kuwi apa kayak kulit remahan ini. Ning kono aku bandengnya paling ora kotak. Oh, bandeng dinasiin kalau punya dia. Oh iya. Iki apa ya? Lah kan bandengnya itu cuma gimmick, Oh, tapi gimmick ya sate usus, tempe, tahu bacem itu. Jadi nasinya nggak seberapa, lauknya yang mahal. Jadi saya pertama kali makan nasi bandeng kalau nggak salah itu semester 2 gitu. Wah, Anda butuh waktu lebih dari 6 bulan hanya untuk makan nasi bandeng ini. Lah aku yakin deh, lagi panganan apa. Terus itu juga pertama kali saya merasakan namanya tempe gembus. Wah, tempe yang nggak ada tempenya itu. Kan itu hasil limbah tahu. Lah iya, kita Oh. pengen ngetir ada kedelene ini pertama kali juga. Terus oke, ini ngomong gue oke. Terus saya pertama kali juga merasakan hukum jelas ya. Satu hukum terus waktu SD belum pernah dihukum, belum bisa telat terus. Ya. Tapi di MTS dihukum nganti bosan guru hukum. Yang ke piro mau? Oke lo. Keempat. Yang kelima saiki. Pertama kali saya belajar bahasa Arab. Emang masuk, emang belajar. Enggak. Iya. Oh, Anda tuh cuma duduk diam dengarkan dan lupakan kok. Gak ada peningkatan kok. Belajar. Iya kan ngono, ngomongnya sinau bahasa Arab. Sinau. Jangan buat saya tertawa. Saya juga sama saja. Anda kan orang-orang Anda kan biasa menemani saya di luar ketika bahasa Arab. Saya mah sudah optimis pelajaran mulai, saya maju duluan. Saya maju aja, udah. Ya tinggal kuat-kuatan mana yang remedi atau diremedi. Saya mah sudah, aku yakin kok. Aku yakin gak masuk. Akhir bahasa Arab masih lenggaran betul. Mesti langsung Andika, ya Bu, ya keluar. Sama Bu, bahasa Arabnya ditulis Latin boleh enggak? enggak boleh keluar juga, keluar. Kamu ngomong bahasa Arab kok kayak orang ngaji. Ya emang gitu. Saya nggak tahu nadanya ini orangnya marah tanya atau lagi apa, saya nggak tahu. Kan masa Al-Qur'an hadis malah kok ngaji lho piye iki. Iya. Terus itu pertama kali juga saya melakukan hafalan juz amma yang nggak pernah hafal-hafal ya gimana? Kok saya kayaknya itu prestasi tertinggi, aduh ya. Aduh. Prestasi tertinggi saya. Tapi biasa ya. Anda ingat dengan namanya Afifah Fikri? Itu bisa 3 kali putar balik ya. Emang? Heran saya. Orang kok gabut sekali, siapa gitu banyak. Itu Udah habis mulai dari awal. mulai dari awal ya. Mulai dari nol lagi. Ya. Gokil aku mau iso mangap. Kalau bisa dijokiin minta jokiin saya. Kenal lulus agar percaya aku. Tiap saya hafalan mesti ini kok nggak ada nganunya ya. Apa itu kol-kolahnya naik turun tinggi rendahnya bacaan. Harokat ambiar ngapain kan? Yang penting ada dulu. Nah, juga baca Latinnya Untuk aja. Afifah yang sedang melihat, kalau nanti melihat mungkin Anda hebat. Saya takjub dengan hafalan Anda. Saya pengen tanya hafalan Anda masih sama atau enggak? Nah itu. Atau udah ganti? Aduh. Tapi keren. Anda keren. Kamu keren. Terus apa mana ya? Pertama kali juga merasakan olahraga di Manahan. Karena sebelumnya saya belum pernah. Jadi itu first time kelas 7 itu saya di Manahan, walaupun olahraganya tahu jam berapa? Jam 5. Iya jam 5 dan itu jam ke-0. Bayangkan jam 5 sudah harus di Manahan. Iya, 4:30 udah genjot sepeda saya. Gembel. Aku tekan jam 6. Terus mulai olahraga. Tahu mulai jam 5 jam baru sampai. Akal-akalnya di mana? Enggak ada akhlak kan. Orang cerdas selalu datang terlambat. Iya. Mantap. Itu Apalagi. berangkat olahraga itu harus siap mental dan fisik.
di malam sebelumnya ya. Makan, tidur cukup itu wah. Kalau keteter ya pusing ya jam 5 Ya, makanya. udah mulai. Ya makanya. Aduh, kadang saya di situ merasa kok kerja keras sekali. Oh, tapi saya. kan paling bahagia kalau ada bapak SMA 4 lewat ya. Yang seragamnya hijau kalau nggak salah. Iya nggak sih? Hijau apa biru sih? Tapi kamu ngomong apa? Yang mbak-mbak SMA 4. Oh SMA 4, wah Hijau, kamu. hijau apa biru sih? Hah? Hijau lah. Hijau ya? Kamu itu baru anak kemarin sore anak anak SMP udah Oh justru itu menariknya di situ. Itu yang bikin semangat kalau pelajaran olahraga. Ini contoh orang-orang yang suka yang lebih tua ya seperti ini biasanya. Lebih yang matang itu. Ingin yang diasuh dan dimomong. Waduh. Terus apa mana? Kelas 7. Aku nyebut kau loh, masuk emang loro tok. Itu berkesan tapi merusak mental saya kok. Apa? Jadi sebelum saya karena masuk di sekolah itu jangan sebut nama ya. Jadi itu saya harus ikut les dulu. Les for what? Baca Al-Quran lah. Oh, iya. Kamu kira saya orangnya berakhlak? Enggak saya. 3 bulan saya itu. Oh iya? Privat saya. Oh les kayak gue? Di les ke. Baru tahu ya. Iya. Baru Hanya tahu. Ini fakta yang baru kita ketahui ya nih. kita masuk sana itu harus bisa baca Al-Quran. Dites dulu kan dites sama Jadi guru Anda BK kalau nggak salah. Dia masuk sekolah itu bukan untuk belajar Al-Quran, tapi Anda memang udah bisa baca Al-Quran ya. Terus bisa punya hafalan juga. Saya hafalannya paling ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, udah itu aja. Ya sampai sekarang masih. Kalau aku alhamdulillah sih lancar-lancar aja kalau urusan baca Al-Quran. Oh, saya mah enggak ya. Ya enggak lancar itu masuk sekolahnya itu. Telat terus. Saya baca sekarang ya bisa sih, tapi nulis nggak bisa. Bingung saya. Kacau. Saya perasaan nulis yang lain bisa, tapi kalau urusan Arab saya kok wah kayak nggak bakat ya. Kayak wetonnya itu udah kebalik itu. Betul. Oke, selain les ada yang lain? Terus habis itu saya Kelas 7. Kelas 1. wah celananya panjang. Sumuk. Cingkrang. Oh, sih. Celananya cingkrang gitu. Terus wah iya, teman sekelas tuh banyak yang boyolali wah di situ kadang saya Oh iya terasa betul diskriminatif. Betul itu. Mungkin perbandingannya 1:10 mungkin ya. Mungkin 1 Surakarta 10 Boyolali. Wah, karena di situ saya kadang nggak masuk obrolannya saya. Iya betul. Gitu ya. Joknya beda Bung, sumpah. Apalagi saya orang pendatang ya. Nah, soalnya di situ itu banyak guru-guru TPA. Mereka tuh orang-orang berakhlak dan rajin, makanya mereka tuh bisa masuk zonasi mereka. Orang-orang dari Boyolali itu. Soalnya mereka tuh sudah menunjukkan kegigihan, kerja keras, effort, sehingga mereka tuh bisa unggul dan bisa menjajah sekolah yang ada di Solo. Wah, mantap. Aku dulu nggak notice loh kalau itu orang-orang bukan orang Solo loh. Saya kira itu orang Solo loh dulu, tapi kok beda. Kamu nggak lihat itu mereka pulang naik sepeda arahnya kemana? Oh, saya kan nggak pernah ngikutin mereka. Anda aja tuh ngikutin sampai nyasar. Oh saya Oh iya, makan itu orangnya. kelas 7 kan itu. Oh iya saya kan mencoba jadi petualang, ternyata memang saya lebih cocok ke rumahan. Setidaknya saya dulu pernah mencoba sampai kesasar. Memang itu saya tuh untuk arah mata angin itu agak jelek ya, apalagi di Boyolali itu kok rumahnya sama semua ya. Depannya itu mesti ada sosor bebek itu yang ada semak tinggi yang segini itu kan, jadi pagar tanaman ya. Iya, segitu semua. Modelnya kayak gitu ya. Ini patokan saya mana? Akhirnya saya cuma muter-muter di jalan kehidupan itu. Jalan kehidupan. Kacau. Hingga akhirnya saya menemukan seseorang untuk saya tanyain dan saya bisa kembali ke jalan yang benar. Dan itu pertama dan terakhir kayaknya. Habis itu saya udah give up ya kak. Mau lagi deh. Ayo lagi lah 10. Kecuali nanti kalau Boyolali udah banyak apartemen yang beda-beda, itu bisa masuk. Oke, lagi hal yang mengesankan kelas 7. Ini masih kelas 7, soalnya banyak nih menurutku ya. Karena kita kan awal-awal tuh kan dari lulus SD terus pindah ke sekolah yang lebih tinggi kan. Ya itu tiap kita sholat duha tiap apa sih? Tiap hari atau tiap hari
Jumat. Oh, tiap Dua hari Jumat. Jumat. Ya, itu biasanya rebutan dapatnya yang belakangan saya. Sama orang ini juga malesan. Oh, saya kan emang gak telat. Oh iya. Itu ada momen sekali itu yang Al-Qur'annya hilang. Oh iya Al-Qur'an bener, hilang. Al-Quran hilang. Tuh. Al-Quran hilang boy. Ketika kali itu kita pas itu kayak jatah ya, karena jatah gulung karpet ya kalau gitu. Ya, biasa orang belakangan ya kayak gitu. Gulung karpet, Al-Quran kita taruh tuh. Terus pas balik nggak ada Al-Qurannya. Mentang-mentang Al-Qur'annya seragam ya. Saya cetakan. Tapi alhamdulillah hari itu juga ketika sholat Jumat ya kalau nggak salah ya. Di tempat wudhu tuh saya dapat Al-Quran lagi gantinya. Oh, sih. Dua malah tuh. Dua. Jadi kalau di sekolah kamu itu lupa bawa Al-Qur'an itu perkara yang ribet. Iya betul, bisa sampai bekan. Ah ya. Aduh, saya rasanya kok orang yang nggak ada akhlak sekolah di situ saya itu. Saya itu memang Salah masuk jurusan itu. ya memang saya itu untuk di SMP itu diharuskan orang tua, tapi untuk SMA dan kuliah itu dibebaskan untuk memilih. Ya memang untuk akhlaknya biar bagus gitu. Tapi ya bagi saya ya gimana ya? Oke, bentar. Sebelum lanjutkan, ini udah nih kelas 7 ya? Oh iya. Oke, kelas 8. Kita kelas 8. Gimana? Cerita apa nih kelas 8 nih? 8 kita mulai fokus ke pelajaran sih. Mulai masuk pelajaran. Mulai masuk ya? Jadi masa-masa adaptasi sudah lewat. Masa-masa pramuka itu juga sudah lewat. Jadi kita sudah punya adik kelas. Oh, kelas 8 kita nggak pramuka ya? Bapak masih kayak? Itu kayaknya. Masih ora ya? Ya setahun aja. Oh, Ya kalau 2 lupa tahun saya. lapangan penuh. Ya kan iya. jadi kakak pembantu gitu. Oh iya. Oke. Wah, kelas 2 saya masuk OSIS loh. OSIS saya. Wah saya enggak diajak. Ya. Wah, saya masuk OSIS. Oh iya saya ingat tuh, tiap kamu OSIS rapatnya apa? Enggak tahu, ngapain gitu. Iya, di situ kadang saya bertanya-tanya, mereka itu ngapain? Oh yang lainnya tahu, kalau saya nggak tahu, saya tidur. Ngapain? Rapat saya hanya pengen tidur di rumah. Rapat apa? Enggak tahu, wes. Enggak masuk ya. Itu perwakilan macam apa itu? Ya? Saya cuma diajak cuma ikut-ikutan saya. Kok bisa masuk? Kamu tuh dulu Boleh sebut nama enggak? Ada yang ngajar soalnya itu. seksinya apa ya waktu dulu sih? Saya seksi pramuka gitu. Ngeri lah. Masa Iya sih? aku masih inget dulu. Aku masuk seksi pramuka di OSIS. Padahal aku rata pramuka. Aku seksi pramuka yo. Ngajak, halo Bos Tony. Iya, ngajak Tony yang baru aja nikah, selamat menikah. Oh, Yang ngajak itu dulu. ya mana organisasi pokoknya gerak dia itu bukan anak rumahan itu suruh diem di kamar itu wah Ora iso. Nggak bisa. Iya. Takutan aja orangnya nggak usah bobok sendiri dia. Harus ada yang nemenin Oh iya dia. sekarang udah ada yang temenin. Oh iya sih. Sekarang udah nggak temen buju kok. Waduh. Anak jauh ya. Jodohnya ternyata jauh ya. Pantas diboyolali nggak pernah ketemu. Oke, stop. Jangan lanjutkan lagi. Oke. Lainnya. Kelas 2, kelas 8. Kelas 8 pelajarannya ini Itu udah mulai itu. ya si Pak Guru olahraga itu sudah mulai benci dengan kita kayaknya karena tiap hari telat terus. Kita kamu aja sama rajin kamu iya. tuh dia tuh. Telat maksudnya telat waktu sholat zuhur. Oh, status. Enggak, kita memang nunggu, tempat ya? wudunya memang beda. Sampai airnya habis ya. Oh, iya. Sana kok gak di sini area sana habis ya. Padahal enggak mau antri Mesti aja. alasannya ngono. Wah, kan klasik ya. Alasan klasik tapi apa manjur itu. Iya, Pak Guru itu sampai hafal sama kita loh. Pak Guru itu. Andi Karino. Itu namanya Pak Edi itu Oh iya, Pak siswa Edi. itu wah kayak itu seksi kesiswaan. Jadi urusan yang galak gebuk-gebukan nah yang itu. Tapi sekarang udah tua sih. Iya dah tuh. Ya namanya umur juga nggak menipu. Tapi sekarang masih kesiswaan. Oh masih DMTS ya? Oh, soal keganasannya masih belum ngalahin. Heran saya orang-orang zaman sekarang itu loh. Anak-anak apa anak-anak sih? Pak guru baru yang masih unyu-unyu itu masih jaga image kayaknya. Mungkin. Terus kalau nggak salah itu apa mana ya kelas 2 ya? Kelas 2 itu Ada momen apa sih aku kok
Soalnya kelas 2 banyak lupa loh, entah kenapa di otakku. Kelas 2 ya paling pesantren kilat, terus ya tadi tur tapi kamu nggak ikut. Oh iya, aku nggak ikut tadi tuh. Terus kelas 2 ngapain ya? Apa sih yang istimewa? Aku lali kelas 2. Kelas 2 so-so berarti. Oh iya, kalau gitu kita skip aja langsung kelas 3 ya gitu. Kelas Nah, tiga. kelas 3 ini nih. Kelas 3 itu beda Iki. wilayah. Jadi ada reshuffle, Oh iya iya. Iki sing gokil iki. pemerataan. Jadi kayak sistem kelas tapi zonasi. Jadi enggak masuk favorit dan non favorit. Kalau kelas 1 2 itu ada unggulan, favorit untuk menjungkalkan program khusus ya. Kita kan memang orangnya agak rebel gitu ya. Jadi kita tuh memang langsung oposisi. Jadi di sekolah itu ada yang namanya program khusus. Lah mereka itu kalangan elit, kalangan kapitalis. Nah, Waduh, kalau kita kapitalis. itu ya demokrasi komunis. Jadi kebersamaan, terus ya saling berusaha satu sama lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita untuk menyelaraskan agar tetap seimbang antara yang reguler yang kelihatannya itu gimana ya, dengan dana yang minimalis, yang standar-standar saja tapi bisa menyaingi yang memiliki fasilitas. Nah, kita mulai dari awal dulu ketika pemilihan kelas ya. Karena sudah disebutkan kalau kelasnya di reshuffle ya. Aku dapat kelas B nih, sebelumnya kelas A ya kan, kelas B terus kelas apa Bian? Kelas A ya kata ya? Iya, tapi saya di Nah, situ kelas A. tapi lali semua. Akhirnya saya terus ada orang dalam kan. Nah, Dia terus saya kelas A. di situ saya sedih kelas B. saya. Bingung ya, depresi saya. Karena katanya dia gak ada temen di situ. Bingung saya kok ketawa ya, padahal enggak lucu. Akhirnya dia minta pindah ke kelas B ya, barengan lagi sama saya. Oh iya. Orangnya ya emang sableng semua ya kelas B. Kelas B. Ya enggak sih, enggak Kelas sableng B semua sih, ada hebat. beberapa yang dikit. Kelas B hebat itu, kelas B hebat. Hebat. Kelas B itu gini. Wah, solid, mantap. Solid ya, segini ya. Set ya. Sekarang banyak yang jadi pengusaha. Kreatif ya, orang-orang emang yang jadi yang sekolahnya biasa-biasa aja itu waktu besar itu malah ya waktu udah dewasa itu malah Otaknya kelihatan. peletik ya. Iya, karena keadaan sih. Karena keadaan jadi seperti itu. Ya, Tapi itu kreativitasnya momen tinggi. momen pertama ya itu ya. Pindah kelas, saya dari A ke B. Terus momen kedua yang saya ingat itu waktu ada guru baru ya. Ingat gak sih guru bahasa Arab yang katanya lulusan Afrika itu ya sih? Bener gak sih? Pak Soleh lah. Yang toyep. Iya bener. Kontak gitu doang. itu gurunya sebenarnya baik ya. Tapi berhubung kelasnya kelas brengsek ya tuh. Bukan. B kan brengsek ya. B. Itu bukan gurunya emang baik, cuma mata pelajarannya aja nggak masuk gitu. Coba kalau dia itu di pelajaran-pelajaran yang agak familiar gitu ya, kayak IPA atau apa itu katanya kita lebih ada tik-tak tuh gitu. Waduh. Tapi ya karena berhubung bahasa Arab dan orangnya ya Gurunya itu sampai apa ya? Sampai bahasa Jawanya mutung, bahasa Indonesianya apa ya? ya sampai rasa sia-sia. Enggak mau ngajar di kelas Sampai kita. sia-sia rasanya kuliah yang ini buat apa kalau yang diajar model kayak gini. Itu kasihan juga, itu momen kedua yang saya Rasa ingat. itu buat pip. Nah, itu rasanya. Tapi kan nggak boleh. Tata nggak tahu bahasa Arabnya buat iya, itu kan bahasa Arabnya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu saya akan ngomong juga. Kan bahasa Arab. Itu terus yang ketiga. Oh ini langsung lompat di akhir-akhir. Itu kan menjelang ujian nasional. Dulu kita dikasih makan siang ya kalau nggak salah ya. Oh yes, kita mah. Nah, kasih makan siang. Itu kalau ya berhubung saya kenal dia, ya dia punya orang dalam juga. Ya. Oh yes. Ketika lauknya itu The kita, power of orang dalam. ketika lauknya kita tidak cocok, ya udah kita dapat makan yang lain. Oh iya, tapi saya tetap istimewa saya. Oh iya. Orang dalam saya. Dan kita selalu makan di perpustakaan aja kan sih. Oh, Sampai iya. hafal gurunya. Dari makan tempat istimewa. Karena apa? Orang dalam. Orang dalam. Kita makannya beda nggak di kelas Bu. Jadi orang dalam itu ada sejak dari masa sekolah, tidak hanya dari pekerjaan. Berpengaruh sekali ya. Jadi biasakanlah. Oke. Kalau menurut Anda kelas 3 ada apa?
Momen apa? Kelas 3 itu momennya itu saya berangkat sekolah itu hanya untuk lomba tidur. Oh iya betul Langsung betul betul betul. belakang kita Sama Fauzi ya kan? Si nah, Fauzi. kita Dodi, Jody. Fauzi, Alfian, Oh nah itu iya. udah. Betul itu betul. Nah, kita berdoa mulai dah tidur. Nanti siapa yang paling lama ya itu yang menang. Terus apa lagi apa lagi apa lagi? Itu terus waktu biasanya itu tajwid BTA itu cuma kita belajar meraut Oh iya. satu Oh, kalau itu jam. mah dari kelas 1 wis ngono. Hah? Dari kelas 1 itu. Tapi kelas Muter. 2 makin jadi ya. Oh iya. Kelas 3 itu makin menjadi gitu. Ya, orangnya muter aja. Ngerautin pensil patah Pak. Terus disamperin patah lagi Pak. Gitu. Enggak sampai habis lu. Itu saya buku yang buat BTA itu malah dari kelas 1 sampai kelas 3 juga belum habis. Belum habis. Tapi pensilnya ganti terus tiap minggu. Cara diisi ya namanya pengorbanan ya. Itu banyak yang tidak sesuai passion dah di tempat yang salah itu rasanya. Rasanya kalau saya nggak ada pelajaran agama itu kayaknya saya agak lebih pinter gitu deh. Kelihatannya sih. Terus apa lagi apa lagi? Habis itu dulu ada pelajaran apa lagi ya? Ya di seni musik ada ya. Dulu ada seni musik. Kan kita punya studio kan. Kan Di nggak pernah sekolah. dipakai. Tapi kan kayaknya kok ada memori saya yang pernah ke situ ya. Itu kita ngapain? Bahasa Inggris ya. Kan dulu depannya itu les bahasa Inggris. Bu Sopo itu kelas 3 itu. Tapi masa enggak dipakai? Masa Enggak enggak ada dipakai yo. seni budaya? Kita cuma suruh gambar kayak dari ngeberja. Oh tangan kalau nggak salah. Nggak salah ingat Gitu saya. ya? Enggak ada paduan suara gitu. Nggak ada MTS. Saya pun merasa sedih sebenarnya. Nah itu studio buat apa? Nggak tahu seringnya kosong kok. Oh iya pengembangan. Kalau kita kan dulu itu maksudnya kayak AC-nya ekskul, dingin ekskul. di sana. AC-nya enak. Kalau dulu kita kan sering nongkrongnya sama Pak Toat, masih ada nggak itu orangnya? Masih dong, belum pensiun. Sama Pak Toat nongkrongnya di lab komputer dulu. Wah komputernya nggak masuk ya. Yang bagus cuma bagian deretan depan, agak belakang. Wah udah Ibaratnya sisa-sisa itu. sisa-sisa perjuangan. Hasil hibah dari desa. Terus apa meneh? Apa meneh kelas lu pasti. Kelas 3 itu, nanti setelah di reshuffle mendekati ujian nasional itu nanti ada pengelompokan lagi, mulai kapitalis lagi. Zonasi. Jadi yang bagus-bagus di pelajaran bahasa Inggris ke sini, yang bagus di IPA di sini, Iya, yang bagus kapan sih? matematika. Iya, kan aku dulu pernah yang satu kelas di ujung gitu loh. Iya tuh. Iya, dulu dibagi lagi. Isinya pinter semua. Iya. Oh iya, Anda termasuk bodoh itu. Wah, saya bagus itu. Wih, saya aja masuk sama Om Tony kok. Wih, saya bagus itu. Tak tinggal tidur tapi. Saya tuh lumayan. Oh iya. Lumayan sih. Ya, Terus bayang- apa nih? Apa nih? apa lagi ya? Saya kadang kangen masa-masa upacara gitu. Kita nggak berdiri di bawah sinar matahari gitu, dengerin ngobrol gitu. Kayak gimana nasionalis kita itu hanya terhenti sampai masa SMA. belajar. Iya, jadi Iya. kontribusi kita dalam bernegara dan cinta tanah air itu ya rasanya kok. Iya, ya emang gitu. Kalau zaman sekolah kan bukti cinta apa? Upacara, hormat bendera kan. Zaman sekarang terus waktu apa kontribusimu? Paling bayar pajak. Oh iya, itu pun banyak yang tidak. Ya tergantung situasi dan kondisi. Soalnya kan ya itu kalau pajak itu kan tidak keharusan seperti bayar SIM atau STNK gitu yang kalau nggak bayar ya kelihatan. Tapi kalau untuk pajak-pajak seperti pajak-pajak penghasilan, pajak-pajak tanah dan lain-lain itu memang kurang. Harusnya itu masuk mata pelajaran saya tuh ya. Salah satu yang saya ingin tuh adalah pelajaran bermasyarakat, bagaimana kita menjadi manusia di masyarakat. Jadi bagaimana kita menjalankan kalau kita simulasi rapat Karang Taruna, terus Belum pernah. ya makanya itu. Karang Jadi itu Taruna. kita tuh jadi waktu kita rapat kan nggak semua orang itu bisa ikut Karang Taruna termasuk saya karena saya kan nggak punya RT. Jadi emang tempat lokasi satu ilegal. Oh iya, gimana kalau Anda jadi RT ya? Menarik. Nah,
Jadi ya tahu kegiatan orang Karang Taruna itu seperti apa. Terus kalau ada orang punya acara nikahan itu seperti apa. Terus kalau ada acara pemakaman itu seperti apa. Dan itu baru bermasyarakat. Terus ada juga yang mata pelajaran yang bernegara. Seperti bagaimana cara kita apa itu mengajukan permohonan di kelurahan. Terus bagaimana kita membayar listrik. Jadi kita tuh familiar dengan kantor-kantor pemerintahan itu menurut saya lebih berguna daripada pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Yang tidak sesuai dengan passion saya. Yang akhirnya ya seperti hilang diterbangkan angin. Juga semua ta. Ya enggak semua, tapi kebanyakan. Mati lah. Kan murab sepek murid. Iya. Ya Jadi mong beda ya. Sementara ya kan kamu tahu sendiri kan kita enggak pakai script. Saya tadi minta pakai script enggak mau. Oh, jangan enggak natural. Dadakan. Ini udah berapa jam sih? Jangan-jangan tuh pas direkam saya ketawa ya. Berapa menit ini? Hah? Enggak kelihatan nih. Oh, 37 menit nih. Udah setengah jam kita ngobrol enggak jelas. Perasaan lama loh kok. Juga bentar ya, padahal kalau kita telepon rasanya cepat sekali atau detikannya berbeda ya. Ya mungkin kurang tahu saya. Ini juga kita harusnya tadi di bawah segmen antara pelajaran, antara lifestyle, teknologi itu harusnya dibeda-bedakan tadi segmennya. Ya itu next video aja ya. Oh, ya ini masih terlalu rancu ini. Ini kan baru ibaratnya apa ya? Intro, permulaan. Ya. Intro permulaan tapi komplit. Ya kan cetok ya. Ya mungkin itu aja ya. Ada kata-kata terakhir untuk penutup. Penutupnya nanti kita akan lebih sempurnakan untuk bab kita waktu SMP ini jadi lebih struktur. MTS. Saya itu memang bilang gitu biar untuk kita nggak pernah SMP. Mensensor. Kalau kamu saya bilang MTS itu di Solo cuma ada 2. Loh kan masih penasaran. Yang 1 buat 2 kan belum tahu. Iya. Aman. MTS kita nggak pernah SMP ya. Nggak pernah SMP. Ya, kamu nanti kalau digeruduk gimana? Geruduk ya wis kari delete. Wah, kayak gitu. Nanti kalau ada yang ikut-ikutan wah seru itu. Kok aku gak diajak? Sini aja. Kan kamarku kebak dan gitu. Di podcast mas 10 neng ini rasa ambekan gitu. Jadi nanti untuk kalau bagus nanti kalau ada kita waktu longgar itu nanti potong-potong berbagian per segmen. Jadi lebih terstruktur. Jadi kalian bisa gimana ya? Memahaminya lebih mudah. Seperti itu. Iki mudah sih. Kan ketika nanti ada teman-teman ada bidang tamu nanti ya kan lebih menarik ya. Tapi bolongan mikir loro tok caranya piye? Sing kok dipikir kari ya. Nanti Andika nanti bisa beli aset baru, mikrofon baru. Duit. Ya udah itu aja sih untuk kali ini ya. Ada tangkainya. Iya. Kali ini itu aja. Terus terima kasih bagi yang sudah melihat. Silahkan komentar. Untuk teman-teman yang mungkin relate dengan cerita ini bisa menambahkan di kolom komentar ya. Oke. See you and bye bye.